Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, persiapkan hati kita masuk ke dalam tahta Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Kita akan
di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Begitu besar dan agung karya-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Hingga hari ini kami melihat akan karya kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat. Kami melihat akan ajaibnya karya-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan masih memimpin kami hingga hari ini, sehingga kami boleh beribadah. Walaupun kami tidak bersama-sama di dalam persekutuan tubuh, tetapi kami bersama-sama di dalam streaming online, di mana kami boleh melihat Tuhan, kehadiran Tuhan tidak terbatas di dalam ruang, tidak terbatas di dalam satu gedung, tetapi Tuhan boleh hadir di tempat ini. Tuhan juga hadir di rumah kami masing-masing. Terlebih Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada tamatnya. Di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih, kita tetap bangkit berdiri dan kita akan menaikkan pujian. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, sekarang ku adalah ciptaan baru.
kita akan mengganti pujian kita, Hitung Berkat. Mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian kita, Yesus sahabat sejati.
sebab Engkau tetap baik dan sangat baik bagi kami di tengah situasi kondisi yang banyak membatasi kehidupan kami. Tapi kami bersyukur bahwa Engkau Allah tidak dapat dibatasi oleh keadaan, situasi, kondisi apapun. Kami punya Engkau Allah yang maha hadir, kami punya Engkau Allah yang maha menolong. Kami bersyukur buat kesempatan ini kami bisa bersekutu, beribadah kepada Engkau lewat streaming online ini. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua, khususnya buat jemaat Tuhan GPD Immanuel yang sedang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Hani Ratu, Gembala setempat, yang pagi ini, saat ini mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Baiklah, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh kembali ada sebagaimana ada, sekalipun situasi kondisi yang membatasi kita. Tetapi sekali lagi, seperti yang saya katakan dalam doa, bahwa Tuhan kita tidak dapat dibatasi oleh situasi kondisi apapun. Katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadi kewajiban kita atau apa yang harus kita kerjakan di tengah situasi kondisi yang sedang melanda dunia ini, yang sedang memporak-porandakan segala sesuatu, memporak-porandakan baik peradaban manusia dan segala sesuatu tergoncang oleh karena COVID-19 ini. Ekonomi mulai tergoncang, sosial, budaya, apapun mulai juga terasa bahwa terbatasi dengan keadaan yang ada. Bahkan gereja pun tidak terlepas dari dampak COVID-19 ini, di mana yang biasanya kita berkumpul beribadah kepada Tuhan bersama-sama, tatap muka, saling memberikan senyum satu dengan yang lain, bisa salam bersalaman satu dengan yang lain, bahkan peluk cium dalam kasih Kristus satu dengan yang lain. Tetapi semua tidak berlaku lagi atau tidak terjadi lagi karena COVID-19 ini. Nah, menjadi pertanyaan seperti yang saya katakan tadi, apa PR kita? Apa yang harus kita kerjakan di tengah situasi ini? Tentunya sebagai umat Tuhan, kita punya kewajiban, kita punya tanggung jawab, kita punya PR yang harus kita kerjakan di rumah kita masing-masing. Sekalipun kita tidak bisa berkumpul di satu tempat di gereja, tetapi di rumah kita masing-masing ada PR yang istimewa, ada pekerjaan rumah yang istimewa yang harus kita kerjakan. Nah, untuk itu saya mau mengangkat satu ayat sebagai ayat pendahuluan dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5, 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Haleluya. Tetaplah berdoa. Dalam Alkitab terjemahan yang lain, ayat ini disebutkan, BMIK katakan, dan berdoalah senantiasa. Firman Allah yang hidup, hendaklah saudara selalu berdoa. Terjemahan lama berkata, dan berdoa dengan tiada berkeputusan. Dan banyak hal lagi, terjemahan lain lagi yang menyatakan atau yang mencatat tentang berdoa, bahwa berdoa ini penting dan sangat
kehidupan Kristen kita, dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Nah, sebelum saya membahas tentang berdoa selalu, berdoa senantiasa, terus berdoa dan sebagainya, ayat ini saya ingin mengajak untuk kita membaca dulu ayat yang lain. Dalam Yesaya pasal yang ke-26, ayatnya yang ke-20 dan 21. Ini relevansinya dengan keadaan situasi kondisi kita yang sedang kita hadapi sekarang ini. Demikian bunyi firman Tuhan, atau yang disebutkan firman Tuhan Yesaya 26 ayat 20-21. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, GPDI Cilangkap yang dikasih Tuhan, dan pemirsa YouTube yang juga dikasih Tuhan. Ayat ini pembacaan kita dalam Yesaya ini menyatakan atau mengajak untuk masuk dalam rumah, masuk dalam kamar, kunci pintu, dan berdiam diri sesaat sampai kesulitan, sampai musibah, sampai murka Tuhan berlalu atau berakhir. Pasal ini atau Yesaya ini mencatat bahwa dalam beberapa pasal ini keadaan-keadaan akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir zaman yang menyatakan bahwa Allah atau Tuhan murka terhadap segala kejahatan. Artinya bahwa manusia harus sadar bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa yang tidak membiarkan seenak-enaknya manusia melakukan kejahatan. Tatkala kejahatan itu telah sampai ke hadirat Tuhan atau telah mendapat perhatian oleh Tuhan, maka Allah tidak akan berdiam diri. Tuhan tidak akan berdiam diri. Tuhan akan menyatakan murkanya melawan setiap pembuat kejahatan. Dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-8, kalau tidak salah di sana dikatakan bahwa penyakit sampar akan terjadi, tetapi berbahagialah orang umat Tuhan tidak akan mengalami penyakit sampar itu. Bahkan Alkitab atau Mazmur itu katakan kita akan menonton penyakit sampar itu akan merajalela. 1000 jatuh di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan. Umat Tuhan akan menonton. Yang alami itu apa? Orang fasik. Orang fasik akan mengalami penyakit sampar. Pertanyaan tentunya, COVID-19, ada beberapa pendeta sudah korban, sudah mati. Apa mereka orang fasik? Ada beberapa jemaat Tuhan sudah mati. Apa mereka orang fasik? Yang tahu adalah pribadi sendiri. Tapi yang pasti orang fasik itu adalah orang juga yang tahu tentang hukum, baik untuk hukum positif maupun hukum rohani. Mereka tahu, mereka pintar dengan hukum positif atau hukum rohani, firman Tuhan mereka tahu. Tetapi mereka tidak melakukan hukum yang mereka tahu. Mereka tidak hidup seperti hukum yang mereka tahu. Justru mereka menjadi pelanggan hukum itu sendiri. Ada lagi yang catatan lain saya baca bahwa orang fasik adalah orang yang percaya Tuhan tetapi mengabaikan Tuhan, mengesampingkan Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan, seenaknya dia hidup. Orang fasik
hal-hal yang rohani. Yang mereka mau adalah hal-hal yang duniawi. Nah, kembali kepada Yesaya yang dikatakan bahwa pasal ini bahwa menyatakan peristiwa-peristiwa terjadi di akhir zaman, dan pasal ini menyatakan juga bahwa Allah sedang melawan atau menghukum segala kejahatan. Tetapi juga Allah menyediakan berkat-berkat yang spesial bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagi orang-orang yang mau taat kepada perintah dan pengajaran firman Tuhan. Ingat, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan satu catatan: lakukan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Dan walhasil bangsa Israel lewat Musa dan semua bangsa Israel melakukan seperti yang dikatakan firman Tuhan. Mereka buat seperti dan tepat seperti yang firman Tuhan katakan kepada mereka. Ini mereka keluar semua dari tanah Mesir dengan keselamatan dan segala mujizatnya Tuhan. Nah, di tengah kita menghadapi kesulitan dunia yang bukan saja di Indonesia tetapi yang sudah melanda dunia pada umumnya, dengan tidak ada satu manusia pun yang kebal, yang bisa dengan sombong berkata, aku hebat, aku bisa, aku tidak akan mempan dengan tantangan atau ancaman COVID-19. Semua dalam keadaan yang takut, dalam keadaan yang harus berjaga-jaga, dalam keadaan yang harus memusuhi, melawan COVID-19 ini. Tetapi sebagai orang percaya, kita punya PR di rumah, kita punya pekerjaan rumah, kita punya kewajiban yang penting yang harus kita kerjakan. Ingat, di sisi lain Allah melawan kejahatan, Allah melawan dosa, Allah melawan segala kefasikan. Tetapi di sisi lain, di bagian lain, Allah menyediakan berkat-berkat yang istimewa bagi umat Tuhan, bagi jemaat Tuhan, khususnya jemaat GPD Immanuel Cilangkap. Kalau saja kita tetap taat dan setia kepada Tuhan, khususnya kalau saja kita mau bekerja sama, mengambil peran rohani, mengambil tanggung jawab rohani kita, mengatasi dan melawan situasi kondisi ini. Dengan apa? Saudara mungkin berkata, saya bukan perawat, saya bukan dokter. Perawat, dokter pun ada yang takut untuk menghadapinya. Benar, kita bukan perawat, bukan dokter, bukan tenaga medis, bukan tentara, bukan polisi yang harus punya kewajiban di sana. Tetapi sebagai jemaat Tuhan, orang yang percaya, yang punya tanggung jawab moral dan punya tanggung jawab rohani, tentunya kita tidak hanya menonton saja, tentunya kita tidak hanya menyaksikan keadaan ini saja, tetapi kita punya tanggung jawab. Seperti yang saya katakan, masuk rumah, kunci pintu, dan berdoa. Katakan amin. Satu kewajiban kita, satu tugas rohani kita yang kelihatannya sepele, tetapi kalau kita kerjakan dengan iman, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dampaknya menjadi sesuatu yang luar biasa. Hasilnya menjadi sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak saja memberkati pribadi kita, tetapi bisa memberkati orang lain, bahkan bisa memberkati bangsa dan negara kita. Kita akan berdoa supaya kita cepat selesai dengan masalah COVID-19 ini. Terima kasih. Nah, untuk itu kita akan masuk dalam pembahasan tentang berdoa. Kenapa kita harus berdoa dan terus berdoa senantiasa, harus berdoa atau selalu berdoa? Ada banyak manfaatnya untuk kita tetap berdoa dan berdoa senantiasa. Satu-satunya cara untuk kita melenyapkan kekhawatiran atau ketakutan, kecemasan dan persoalan yang mencekam ini, yaitu terancam dengan COVID-19 ini, adalah dengan berdoa. Mengapa harus berdoa? Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan,
sebab Tuhan yang memelihara hidup kita. Dengan berdoa berarti kita memperbaiki keyakinan kita, iman kita kepada kesetiaan Allah yang mau memelihara kita. Dengan berdoa berarti kita mau menghadirkan Tuhan sebagai pemelihara dalam hidup kita. Yang tidak juga tentunya untuk kita saja, untuk keluarga kita, berdoa untuk suami, berdoa buat istri, berdoa buat seisi keluarga. Ada pembantu, ada orang lain mungkin di dalam rumah saudara, berdoa juga untuk mereka. Dengan berdoa kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Kita bukan tenaga medis, kita bukan dokter, bukan perawat, tetapi kita bisa ambil peranan dalam doa melawan COVID-19 ini. Kita tahu bahwa ini murka Allah sedang terjadi. Allah sedang melawan orang-orang yang sombong. Allah sedang melawan orang-orang yang congkak. Allah sedang menghukum orang-orang fasik. Tetapi kita, kembali lagi saya katakan, kita bukan penonton yang setia. Kita punya tanggung jawab moral, kita punya tanggung jawab rohani. Berdoa supaya orang fasik, pembuat kejahatan, orang sombong, mereka bertobat dan COVID-19 ini cepat selesai. Katakan amin. Yang kedua, dengan berdoa maka damai sejahtera Allah diberikan kepada kita, menguasai hati pikiran kita, sehingga kekhawatiran, ketakutan kita hilang. Damai sejahtera Allah bukan sekedar memberikan ketenangan. Damai sejahtera Allah bukan sekedar memberikan rasa aman, tetapi damai sejahtera itu, saya juga sudah pernah berkhotbah di tempat ini, bahwa damai sejahtera itu adalah powernya Allah, kuasa Allah yang Allah berikan kepada kita, yang tidak saja memberikan ketenangan, rasa aman di dalam diri kita, tetapi sebagai kekuatan Allah untuk menolong kita menjalani hidup, sebagai kekuatan Allah menolong kita melakukan banyak hal untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Yang ketiga yang berikut dikatakan bahwa dengan berdoa kita dapat bersama dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, menanggung segala perkara. Filipi 3 ayatnya yang ke-15, bahwa bersama Dia kita dapat melakukan segala perkara. Dengan berdoa kita menyatu dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, dapat mengatasi segala persoalan masalah hidup, sesulit apapun, seberat apapun, sengeri apapun. Bersama Yesus kita dapat hadapi, kita dapat kerjakan, kita dapat lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Yang kemudian, yang keempat, bahwa dengan berdoa kita menerima rahmat Tuhan. Dengan berdoa kita menerima pertolongan Tuhan pada waktunya, pada saatnya. Jadi doa itu merupakan garansi, jaminan buat orang percaya. Tatkala ada masalah, berdoa itu adalah jaminan buat kita. Tatkala ada kesulitan, berdoa itu jaminan buat kita. Jaminan itu apa? Bisa menghadapinya, bisa mengatasinya, bisa memenangkannya, bisa mengalahkannya, bisa merubah situasi kondisi itu. Dan kita boleh bersyukur karena memang itulah kenyataan dalam kehidupan orang percaya. Karena Tuhan yang kita sembah itulah Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah Tuhan yang kuasanya, yang kasihnya tidak pernah berubah, kemarin, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Haleluya. Yang terakhir, dengan berdoa kita sadar, kita yakin, kita percaya bahwa kita sedang bekerja bersama-sama dengan Allah untuk mendatangkan segala kebajikan dan kebaikan dalam hidup kita, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja bersama dengan kita, dengan umat-umatnya, untuk mendatangkan kebajikan dan kebaikannya. Dan inilah hal yang terindah
dan yang termulia yang merupakan PR buat kita, siapapun saya dan saudara, mau anak remaja sekolah minggu, mau kakek nenek, semua bisa berdoa. Saudara mungkin berkata, aku tidak pintar berkata-kata. Berdoa tidak selamanya berkata-kata, berteriak minta sesuatu. Berdoa lewat pujian penyembahan. Berdoa dengan hanya memuliakan Tuhan bisa juga, karena Allah tahu isi hati kita. Tidak terucap, ada di dalam hati kita. Allah tahu, Allah ngerti. Haleluya. Dan puji Tuhan, inilah pesan rohani, inilah pesan Tuhan buat kita semua sebagai jemaat Tuhan yang sedang mengalami dampak dari COVID-19 ini, mengalami pembatasan kehidupan karena COVID-19 ini. Kerajaan kena, semua segi kehidupan kena, mau pejabat, mau orang kaya, mau orang miskin, mau di kota, mau di desa, kena COVID-19. Tapi ada janji Tuhan, orang yang tetap berdoa akan dipelihara oleh Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan, inilah yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Firman-Mu sudah kami dengar dan terima. Kami siap untuk mempraktikkan, menjalankan PR kami di rumah masing-masing. Berdoa dan berdoa. Berdoa selalu, berdoa selalu, berdoa senantiasa, berdoa dengan tiada berkeputusan. Roh Kudus mampukan kami semua, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat biasa, mampukan kami semua. Kami tidak dapat berbuat seperti para medis, para dokter, para perawat untuk hadir, tampil di gugus depan sana. Tapi kami sebagai orang percaya beriman kepada Tuhan, kami punya PR yang harus kami kerjakan di rumah. Berdoa memohon belas kasih Tuhan, berdoa memohon rahmat Tuhan. Biar orang fasik, orang berdosa, orang yang menyepelekan Tuhan, yang tidak menghargai Tuhan, bertobat dan amarah Tuhan berhenti, kemarahan Tuhan berhenti, murka Tuhan berhenti, dan kami akan melihat penebusan datang dari Tuhan. Kami akan melihat kuasa kelepasan itu datang dari Tuhan. Kami akan melihat dan mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sekarang persembahkan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kau lawat, Kau jamah setiap umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Hati pikiran mereka, seluruh hidup mereka, tubuh jiwa roh mereka, berarti biar juga menjadi korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang menyenangkan Tuhan. Kami semua diberkati oleh Tuhan, dan kami yakin bahwa janji Tuhan ya dan amin. Engkau pemelihara kami, Engkau benteng dan perisai hidup kami, Engkau tempat perlindungan kami yang teguh. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akan menjadi berkat, menjadi saksi untuk memberitakan segala karya dan perbuatan Tuhan yang ajaib. Kami sudah nikmati firman-Mu, kami akan melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan memberikan korban persembahan, kita akan menaikkan pujian hitung berkat. Asa, karena Tuhan
persilakan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah sama-sama bisa dikuatkan, dipuaskan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan itu kita dapat praktekkan di dalam hidup kita, dan kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan melihat berkat-berkat Tuhan juga mengalir dalam hidup kita. Terima kasih bagi hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, baik dari song leader juga singer yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Bapak Melki Ratu. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai pengumuman bagi semua sidang jemaat, kita masih tetap terus berdoa seperti firman Tuhan katakan tadi, agar supaya kita melihat pertolongan Tuhan, ya, lewat doa kita mohon belas kasihan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat-sangat berbelas kasihan ketika kita mau datang memuji menyembah Tuhan, ya. Nanti kita lihat lagi bagaimana minggu depan, nanti saya akan informasikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian lewat grup kita, ya. Juga lewat kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian juga untuk sama-sama mengikuti kebenaran firman Tuhan lewat Facebook. Yang Bapak Ibu yang punya Facebook boleh bersama-sama dengan saya, karena mungkin setiap minggu saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat Facebook supaya kita semakin dikuatkan, kita semakin dibekali supaya kita semangat tetap kuat. Puji Tuhan. Itulah pengumuman, dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini atau siang hari ini. Di dalam doa saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan akhiri ibadah ini. Bapa di surga, kami sangat bersyukur Bapa, karena Engkau masih memberikan lagi kami kesempatan untuk bisa memuji menyembah Tuhan. Dan kami sangat percaya sebab Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Hadir. Engkau juga hadir di mana setiap ada umat-umat-Mu berkumpul, berhimpun untuk bersekutu memuji menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau sedang melawat kami. Kami yakin Engkau ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami sudah dibekali lewat firman Tuhan. Pakai juga hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini. Tambah-tambahkan selalu hikmat urapan Tuhan dalam mereka melayani, supaya lebih lagi mereka melayani Engkau lebih maksimal lagi, dan Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapak di surga, kami terus berdoa buat segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, bahkan khususnya di negara kami. Kami sangat percaya bahwa semua ada dalam kuasa-Mu, semua ada dalam pengetahuan Tuhan. Kami hanya berdoa biar belas kasihan Tuhan juga terjadi bagi kehidupan kami, bagi bangsa kami, supaya bangsa kami juga terlepas dari berbagai kesulitan yang kami alami. Terima kasih Bapa buat pertolongan-Mu. Kami juga berdoa buat pemerintah kami, bangsa Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua kabinet yang ada, bahkan seluruh kepemerintahan yang ada di daerah-daerah sampai kepada desa-desa. Tuhan tolong mereka untuk bersama-sama supaya bersatu hati, kompak dalam menghadapi ini semua. Dan kami percaya ketika kami bersatu, ketika kami kompak, maka di dalam persatuan kami boleh merasakan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa buat semua tenaga medis, perawat, dokter yang berada di barisan terdepan, yang sedang menangani semuanya. Mungkin juga mereka sedang mengalami kesulitan, tapi kami percaya Tuhan, mereka yang melayani dengan sungguh-sungguh ada dalam pertolongan Tuhan. Mereka yang sudah terpapar, kami juga berdoa supaya belas kasihan Tuhan juga ada dalam hidup mereka. Kami menyerahkan semua umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini, di GPD Immanuel Cilangkap, baik dari orang-orang tua, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, semua kami ada dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan, supaya kami juga tetap bersyukur, tetap berdoa, supaya kami boleh merasakan dan menikmati pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa,
terpuji namamu. Apa yang menjadi usaha pekerjaan umat-umatmu dalam hari-hari yang sulit ini, tapi kami percaya pertolongan Tuhan juga menjadi bagian dari orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih. Kami mau akhiri ibadah kami pada saat ini dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu terima berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa kita yang penuh kasih karunia, kasih sayang yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, serta persekutuan penghantaran dari Allah Roh Kudus terus menjadi bagian kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan akan bersama-sama dengan kita juga dalam kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami pada pagi atau siang hari ini. Haleluya, haleluya. Amin.